semester 3 dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan menurut aliran rekonstruksionisme dan aliran esensialisme. Perkenalkan, saya Anis Hoirunisa sebagai moderator, teman saya Ibu Yayah Umayah sebagai pemateri 1, dan sebelahnya lagi ada Ibu Atul Rohayatus sebagai pemateri 2. Untuk pemateri 1 saya persilahkan. Saya akan menjelaskan aliran rekonstruksionisme. Pengertian dan latar belakang munculnya aliran rekonstruksionisme. Pengertian rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme berasal dari kata rekonstruk, yaitu gabungan dari kata re yang artinya kembali dan konstruk yang artinya membangun atau menyusun. Maka secara etimologis rekonstruk diartikan menyusun kembali. Sedangkan dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme adalah aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dalam pendidikan dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak. Aliran rekonstruksionisme berusaha membina konsensus yang paling luas dan mungkin tentang tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia. Latar belakang kemunculan aliran filsafat rekonstruksionisme. Pada tahun 1930-an dunia mengalami krisis yang sangat hebat, yaitu krisis ekonomi yang tidak hentinya terus merongrong perekonomian dunia. Sistem ekonomi kapitalis telah meningkatkan sikap egosentris masyarakat dunia. Masa krisis dunia bukan hanya terjadi pada era modern saat ini yang tengah gencarnya menghantui setiap penjuru dunia. Antara tahun 1990 sampai tahun 2000, defisit perdagangan Amerika dari 100 miliar naik menjadi 400 miliar. Krisis yang terjadi di Amerika tersebut secara otomatis juga telah menjadi krisis bagi dunia. Sedangkan krisis yang terjadi pada tahun 1930-an pada saat itu juga merupakan sebuah krisis ekonomi dunia yang menyebabkan terjadinya depresi dunia sehingga menyebabkan lumpuhnya bangsa-bangsa kapitalis secara ekonomi. Prinsip-prinsip pemikiran dalam aliran rekonstruksionisme. Masyarakat dunia sedang dalam kondisi krisis. Krisis dunia yang sedang dialami saat ini antara lain persoalan-persoalan tentang kependudukan, sumber daya alam yang terbatas, kesenjangan global dalam distribusi penyebaran kekayaan, proliferasi nuklir, rasisme, nasionalisme sempit, dan penggunaan teknologi yang sembrono dan tidak bertanggung jawab. 2. Penciptaan tatanan sosial yang menjagat. Kerjasama menyeluruh dari semua bangsa adalah satu-satunya harapan bagi penduduk dunia yang berkembang terus, yang menghuni dunia dengan segala keterbatasan sumber daya alamnya. 3. Pendidikan formal dapat menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan nasional. 4. Metode pengajaran. Metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis yang bertumbuh pada kecerdasan asali jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang paling valid bagi persoalan umat manusia dari perspektif mereka adalah sebuah keharusan bahwa prosedur-prosedur demokratis perlu digunakan di ruangan kelas setelah para peserta didik diarahkan pada kesempatan-kesempatan untuk memilih di antara keragaman pilihan-pilihan ekonomi, politik, dan sosial. 5. Jika pendidikan formal adalah bagian tidak terpisahkan dari solusi sosial dalam krisis dunia sekarang, maka ia harus secara aktif mengajarkan perubahan sosial. Pandangan-pandangan dalam aliran rekonstruksionisme. Pandangan secara ontologi. Dengan ontologi dapat diterangkan tentang bagaimana hakikat dari segala sesuatu. Aliran rekonstruksionisme memandang bahwa realita itu bersifat universal, yang mana realita itu ada di mana dan sama di setiap tempat. Untuk mengerti suatu realita beranjak dari suatu yang konkret dan menuju ke arah yang khusus menampakkan diri dalam perwujudan sebagaimana yang kita lihat di hadapan kita dan ditangkap oleh panca indera manusia seperti hewan dan tumbuhan atau benda lain di sekeliling kita.
Pandangan ontologis dalam proses interaksi sesama manusia diperlukan nilai-nilai, tetapi secara umum ruang lingkup skup tentang pengertian nilai tidak terbatas. Aliran rekonstruksionisme memandang masalah ini berdasarkan ajas supernatural, yakni menerima nilai natural yang universal yang abadi berdasarkan prinsip nilai teologis. Pandangan epistemologis. Kajian epistemologis aliran ini lebih merujuk pada pendapat aliran pragmatisme, progresif, dan perennialisme. Berpijak dari pola pikiran bahwa untuk memahami realita alam nyata memerlukan suatu asas tahu, dalam arti bahwa tidak mungkin memahami realita ini tanpa melalui proses pengalaman dan hubungan dengan realita terlebih dahulu melalui penemuan suatu pintu gerbang ilmu pengetahuan. Teori pendidikan rekonstruksionisme. Teori pendidikan rekonstruksionisme ada 5, yaitu 1. Pendidikan harus dilaksanakan di sini dan sekarang dalam rangka menciptakan tata sosial baru yang akan mengisi nilai-nilai dasar budaya kita dan selaras dengan mendasari kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat modern. 2. Masyarakat harus berada dalam kehidupan demokrasi sejati di mana sumber dan lembaga utama dalam masyarakat dikontrol oleh warganya sendiri. 3. Anak, sekolah, dan pendidikan itu sendiri dikondisikan oleh kekuatan budaya dan sosial. 4. Guru harus meyakini terhadap validitas dan urgensi dirinya dengan cara bijaksana, dengan cara memperhatikan prosedur yang demokratis. 5. Cara dan tujuan pendidikan harus diubah kembali seluruhnya dengan tujuan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan krisis budaya dewasa ini dan untuk menyesuaikan kebutuhan dengan sains sosial yang mendorong kita untuk menemukan nilai-nilai di mana manusia percaya atau tidak bahwa nilai-nilai itu bersifat universal. Tokoh-tokoh dalam aliran rekonstruksionisme. Rubacher mengelompokkan filsafat pendidikan pada 2 kelompok, yaitu filsafat pendidikan progresif dan filsafat pendidikan konservatif. Menurut Bramel, teori pendidikan rekonstruksionisme ada 5, yaitu pendidikan harus dilaksanakan di sini dan sekarang dalam rangka menciptakan tata sosial baru. Masyarakat baru harus berada dalam kehidupan demokratis sejati. Anak, sekolah, dan pendidikan itu sendiri dikondisikan. Guru harus meyakini bahwa validitas dan urgensi dirinya dengan cara bijaksana. Cara dan tujuan pendidikan harus diubah kembali seluruhnya dengan tujuan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan krisis budaya dewasa ini. Meninjau kembali penyusunan kurikulum, isi pelajaran, metode yang dipakai, struktur administrasi, dan cara bagaimana guru berlatih. Georgette Cohn berpandangan bahwa apa yang diperlukan pada masyarakat yang memiliki perkembangan teknologi yang cepat adalah rekonstruksi masyarakat dan pembentukan serta perubahan tata dunia baru. Cukup, dilanjut oleh pemateri 2, yaitu Ibu Yaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Sejarah lahirnya aliran esensialisme yaitu muncul pada zaman Renaissance. Ia memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Dasar filosofis filsafat pendidikan esensialisme. Hakikat yang mereka anut makna pendidikan bahwa anak harus menggunakan kebebasannya dan ia memerlukan disiplin orang dewasa untuk membantu dirinya sebelum sendiri dapat mendisiplinkan dirinya. Karakteristik filsafat pendidikan esensialisme. Dilihat dari pandangan antilogi esensialisme, yaitu
Sintese idealisme dan realisme tentang hakikat realita berarti esensialisme mengakui adanya realisme objek di samping konsep-konsep. Kedua, aliran esensialisme dipengaruhi penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern. 3. Penafsiran spiritual atas sejarah. Kemudian paham makrokosmos dan mikrokosmos. Paham makrokosmos adalah keseluruhan semetanya dalam suatu desain dan kesatuan menurut teori kosmologi. Paham mikrokosmos adalah sebagai tunggal suatu fakta yang terpisah keseluruhan, baik tingkat umum, pribadi, manusia maupun lembaga. 2. Pandangan epistemologi esensialisme. Aspek epistemologi yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah pengetahuan hendaknya bersifat ideal dan spiritual yang dapat menuntun kehidupan manusia pada kehidupan yang lebih mulia. Hasil-hasilnya akan digunakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan pendidikan. Konstaversi jasmaniah dan rohaniah, perbedaan idealisme dan realisme. Idealisme alamiah manusia mengetahui sesuatu hanya di dalam melalui ide rohaniah, sedangkan realisme adalah manusia mengetahui sesuatu realita di dalam jasmani dan rohani. 3. Approach idealisme pada pengetahuan. Personalisme adalah manusia manusia bahagia dan rasio Tuhan yang maha sempurna. Kemudian approach personalisme adalah manusia tidak mungkin mengetahui sesuatu hanya dengan kesadaran jiwa tanpa adanya pengalaman. Bagi Hegel adalah mental mencerminkan pada hukum logika, hukum alam, hukum realita berpikir, hukum perkembangan sejarah dan kebudayaan manusia. Epistemologis realisme, teori penilaian menurut idealisme, menyatakan bahwa hukum-hukum efisiensi adalah hukum kosmos. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah teori penilaian idealisme modern, teori sosial idealisme, dan teori estetika. Teori penilaian menurut realisme banyak, yaitu menyatakan bahwa sumber-sumber pengalaman manusia terletak pada ketentuan lingkungan hidupnya. Teori ini melahirkan estetika determinisme dan teori sosial realisme serta teori estetika. Peranan sekolah. Tujuan pendidikan esensialisme adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, dasar bertahan sepanjang waktu untuk mengetahui oleh semua orang. Fungsi pemeliharaan kebudayaan. Kebudayaan, karya manusia yang mencakup diantaranya filsafat, kesenian, kesusastraan, agama, penafsiran, dan penilaian lingkungan hidup. Demikian penjelasan dari saya. Jadi kesimpulannya adalah dalam konteks pendidikan, aliran rekonstruksionisme berupaya melakukan perombakan dalam pendidikan yang bertujuan untuk merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern, serta membina suatu konsensus yang paling luas dan mungkin mengenai tujuan pokok tertinggi dalam kehidupan manusia. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh aliran rekonstruksionisme untuk memperbaiki sistem pendidikan supaya tidak terkungkung dalam sebuah pendidikan yang amat tradisional dan tidak dapat
menyesuaikan perkembangan zaman. Sedangkan esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Secara etimologi, esensialisme berasal dari bahasa Inggris yaitu essential, inti atau pokok dari sesuatu, dan isme berarti aliran, mazhab atau faham. Menurut Bremel bahwa esensialisme ialah aliran yang lahir dari perkawinan dua aliran dalam filsafat, yakni idealisme dan realisme. Yang pertama adalah pandangan antilogi esensialisme, yang kedua pandangan epistemologi esensialisme, ketiga approach idealisme pada pengetahuan, dan keempat tipe epistemologi realisme. Penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.